Selamat sore Bu, perkenalkan ini saya dengan Bidan Rita. Apakah ini benar dengan keluarga Ibu Priska? Jadi baik Bu, di sini saya akan memberikan RJP, tindakan RJP pada atau resusitasi jantung paru untuk menilai apakah pasien masih hidup atau tidak Bu. Apakah Ibu bersedia? Jadi baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur sebentar. Saya akan mengecek nadi Ibu Priska, dan akan melakukan, jika nadi Ibu masih bergerak, saya akan memberikan nafas buatan, dan jika nadi ini Ibu Priska belum bergerak, saya akan memompa ini bagian dada Ibu ya dengan kebantuan kedua tangan saya Bu. Jadi baik Bu, saya akan mempersiapkan alat dan bahannya dulu ya Bu. Ya, di sini nadi Bu Priska masih terdengar. Di sini saya akan memberikan bantuan nafas buatan ya. Saya akan meniup selama sebanyak 2 kali. Selanjutnya, jika pada saat pemeriksaan nadi Ibu tidak terasa, maka petugas kesehatan akan melakukan pemompaan pada bagian dada Ibu untuk membantu Ibu atau pasien sadar dengan pemompaan sebanyak 30 kali. Setelah itu, jika pasien tidak ada nafas dan tidak ada nadi, maka lakukan terus RJP atau resusitasi jantung paru sampai bantuan datang. Jika pasien tidak ada nafas tetapi nadinya terdengar, maka lakukan bantuan dengan melakukan nafas buatan. 28, 29, 30. Jadi baik Bu, di sini jika resusitasi jantung parunya, jika pasien kembali sadar, di mana kulit pasien itu berubah jadi berwarna merah dan pupil matanya mengecil, pasien dinyatakan hidup atau hasil diselamatkan. Tetapi jika pasien dinyatakan meninggal, maka setelah 30 menit diberikan pertolongan, pasien tidak mendapatkan reaksi apapun, maka pasien dinyatakan meninggal Bu. Atau bagian kedua pupil itu lebar tanpa ada reaksi apapun Bu terhadap cahaya bila didekatkan, misalnya diberi cahaya senter Bu. Sekian Bu untuk sirkulasi. Sekarang untuk airway. Pertama, kita posisikan pasien dalam keadaan terlentang seperti begini. Setelah itu kita memasukkan 2 jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, ke dalam mulut pasien. Di sini kita akan melihat pada saat kita masukkan jari juga, kita akan melihat apakah ada kotoran atau sisa-sisa yang tertinggal dalam mulut seperti darah dan lainnya. Jika setelah selesai melakukan memasukkan kedua jari ke dalam mulut, jika pasien belum sadar, maka kita akan melakukan tindakan hal untuk di mana tangan yang satu berada di kepala pasien dan yang satu di dagu, dan kita akan membantu pasien untuk membantu menengadahkan ke atas seperti begini. Jika kita mencurigai pasien ada fraktur tulang, maka kita akan melakukan posisi di mana kita duduk di bagian atas kepala pasien untuk menjaga servikal berada tepat pada posisinya atau tempatnya. Breathing. Langkah pertama, kita akan menilai pasien. Jika dada pasien menghembuskan nafas atau bergerak seperti kembang kempis, maka pasien dinyatakan masih hidup. Selanjutnya kita akan mendengarkan
suara atau hembusan nafas dari hidung pasien. Selanjutnya kita akan merasakan nafas pasien. Di sini pasien masih bernafas, artinya pasien masih hidup. Jika pada saat kita merasakan nafas pasien, jika pasien sudah tidak bernafas lagi selama 30 menit, maka pasien dinyatakan tidak terselamatkan lagi atau sudah meninggal dunia. Sekian dan terima kasih.